SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita dimudahkan dengan taufiknya untuk berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk merenungkan sejenak dan merenungkan ilmu adalah termasuk sebaik-baik upaya untuk bisa menjadikan ilmu itu menetap di hati kita agar bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita perlu merenungkan tentang manfaat dari ilmu yang kita pelajari selama ini, apalagi dengan banyak peristiwa-peristiwa yang kita lalui dalam hidup kita yang seharusnya itu menjadi sebab untuk perbaikan diri kita. Bulan Ramadan yang penuh dengan berkah baru saja kita lewati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan dan menjadikannya berbekas pada diri kita, menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa. Kemudian umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sudah demikian cukup untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Makanya di kesempatan kajian kita di malam hari ini kita akan membahas tema sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hadid ayat ke-16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Alam yakni, belumkah datang waktunya, belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman
Jadi orang yang beriman yang dipanggil dengan iman mereka. Ditegur. Kapan lagi akan ditunggu waktunya? Apakah belum tiba waktunya saat ini? Bagi orang-orang yang beriman untuk antahsya'a qulubuhum li dzikrillah, agar hati mereka tunduk, hati mereka khusyuk ketika berzikir kepada Allah. Ini bukan perkara yang bisa ditunda-tunda. Karena khusyuk dalam ibadah adalah ruh daripada ibadah. Berarti nilai ibadah ditentukan dengan khusyuk. Antahsya'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haq. Dan agar hati mereka tunduk terhadap kebenaran yang Allah turunkan kepada mereka. Wala yakunu, dan jangan mereka berbuat seperti orang-orang ahlul kitab sebelum mereka. Fatala alaihimul amad, yang ketika telah berlalu masa yang panjang mereka tetap dalam kelalaian, padahal ilmu turun. Ahlul kitab berarti ada kitab yang turun kepada mereka, ada argumentasi yang sampai kepada mereka, ada nasihat, penjelasan, tapi mereka baca tidak direnungkan, tidak menjadi renungan. Akhirnya fatala alaihimul amadu, berlalu masa yang panjang, faqasat qulubuhum, hati mereka pun menjadi keras, membatu. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Ini peringatan kepada ahlul kitab. Ini peringatan tentang ahlul kitab kepada kita semua, orang-orang yang beriman. Dan kita tahu apa yang terjadi pada diri mereka akan diikuti oleh sebagian dari umat ini. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim? La tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sungguh-sungguh kalian pasti akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelummu, ahlul kitab. Ya, secara persis. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, dan sehasta demi sehasta. Sampai pun kalau mereka masuk ke dalam lubang dhab, biawak padang pasir, kalian juga akan ikut masuk ke dalamnya. Ini gambaran ahlul kitab, yaitu orang-orang yang diturunkan kepada mereka peringatan, tapi mereka tidak menjadikan peringatan itu sebagai sebab untuk merubah diri. Akhirnya ilmu yang dipelajari tidak bermanfaat. Ilmu yang mereka pelajari tidak menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama kelamaan Allah Subhanahu wa taala jadikan hati mereka tertutup. Karena hati itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk diisi dengan ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk diisi dengan ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an 3 anggota badan manusia: hati, pendengaran, dan penglihatan. Ini semua adalah karunia yang Allah berikan untuk diisi dengan ilmu. Hati tempat menetapnya, sebab masuknya adalah penglihatan dan pendengaran. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena 3 anggota badan ini yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tempat masuknya ilmu. Nah, disinilah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah,
renungan yang disebutkan di dalam firman Allah di surat Al-Hadid ini ditujukan kepada kita. Orang yang sudah mengenal Islam, membaca Al-Quran, dan berkali-kali kita menghatamkan bacaan Al-Quran. Pertanyaannya, apa yang berbekas, apa yang tertinggal? Bukankah Al-Quran itu seharusnya merupakan sebaik-baik petunjuk yang berfungsi untuk melunakkan hati kita, menjadikan hati kita selalu tunduk kepada Allah, selalu takut dan khusyuk ketika beribadah kepadanya. Ya, jangankan kepada hati kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Qur'an di dalam firman-Nya di surat Al-Hasyr bagaimana? Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Seandainya kami turunkan Al-Quran kepada gunung batu yang demikian besar dan kuat, tapi kalau diturunkan kepadanya Al-Quran, kamu akan melihatnya akan tunduk dan pecah, hancur karena takut kepada Allah. Dan itulah perumpamaan yang kami buat bagi manusia agar mereka bisa memikirkannya. Hati manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala harusnya diisi dengan perenungan terhadap ilmu, supaya kotoran-kotorannya bersih. Kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan di dalam Al-Quran bisa menempati hati, sehingga akan mempengaruhi hati itu, menumbuhkan kebaikan padanya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat sebaik-baik perumpamaan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Perumpamaan wahyu yang Allah turunkan, Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyentuh hati. Seperti apa? Seperti hujan yang baik, hujan yang menyuburkan, hujan yang menghidupkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardan. Sesungguhnya perumpamaan atau permisalan dari petunjuk dan ilmu yang Allah turunkan kepadaku, perumpamaan dari petunjuk dan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah seperti hujan yang baik yang diturunkan kepada manusia, yang diturunkan di permukaan bumi. Permukaan bumi ibaratnya hati manusia. Ketika disentuh dengan hujan, harusnya hati yang tadinya mati akan menjadi hidup. Yang tadinya kotor akan menjadi bersih. Yang tadinya tidak tumbuh kebaikan akan semakin tumbuh dan subur kebaikan itu. Nah, inilah hati yang akan benar-benar hidup, yang akan benar-benar dipenuhi dengan keimanan, yang kemudian iman itu akan membuahkan khusyuk dalam ibadah, rasa takut kepada Allah, semangat berlomba-lomba dalam menjalankan kebaikan, selalu merindukan majelis ilmu dan merasakan majelis ilmu sebagai taman-taman surga, selalu semangat membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa kepada Allah. Ini hati yang dalam kebaikan dia tidak perlu dipaksa lagi, bahkan dia sendiri yang akan mencarinya. Nah, orang yang beriman dipanggil di ayat tadi harusnya seperti ini. Kapan lagi waktunya? Antum tahu firman Allah di surat Al-Hadid ayat ke-16 tadi, itu disebutkan tafsirnya oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu,
Maka baina islamina wa baina an atabana Allahu bihadhil ayati illa arba'u sinin. Tidak ada jarak antara masuk Islamnya kami, masuk Islamnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan ketika Allah menurunkan kepada kami teguran di ayat ini, kecuali cuma 4 tahun saja. Cuma 4 tahun antara ketika mereka mulai masuk Islam dan Allah menegur mereka. Kapan waktunya kalian akan berubah? Kapan waktunya kalian akan menjadi baik, tunduk kepada Al-Quran, petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala? Kapan hati kalian akan menjadi khusyuk ketika sholat, ketika beribadah? Kapan kamu bisa menjadi ikhlas ketika beramal? Kapan kamu akan memiliki rasa takut, pengharapan dan cinta kepada Allah? Kapan memiliki iman yang benar? Cuma 4 tahun saja. Ya, bukan waktu yang lama. Artinya 4 tahun itu sudah cukup harusnya menjadikan seseorang yang belajar Islam, yang membaca Al-Quran, yang mengikuti kajian, harusnya sudah cukup waktu 4 tahun ini untuk berubah. Karena buktinya mereka ditegur setelah 4 tahun mereka masuk Islam, turunlah teguran Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini. Makanya ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, saya katakan dari awal tadi, merenungkan ilmu ini termasuk bagian yang sangat penting agar kita bisa mengambil manfaat daripada ilmu. Karena merenungkan ilmu itu artinya memasukkan ilmu ke hati. Bagaimanapun juga hati adalah sumber kebaikan. Yang kalau hati baik berarti semua anggota badan akan baik. Nah, bagaimana anggota badan kita akan baik kalau sumber kebaikan sendiri tidak pernah tersentuh dengan ilmu karena tidak pernah merenungkannya, tidak memahaminya, tidak berhenti untuk memikirkannya. Sudah mengkaji agama tapi tidak pernah diulang, sehingga hati tidak tersentuh. Ini permasalahan yang terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, mengajak kita untuk merenungkan. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran, atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup? Ini orang-orang munafik. Karena tidak pernah merenungkan Al-Quran, akhirnya hati mereka terkunci. Syaitan merusak hati. Harusnya kita membentengi diri atau memperbaiki kerusakannya dengan bacaan Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah sebaik-baik yang menghidupkan hati manusia. Ya, tapi karena kita lalaikan, maka terjadilah seperti apa yang disebutkan di ayat tadi yang menimpa ahlul kitab. Ketika berlalu masa yang panjang, akhirnya qasat qulubuhum, hati mereka pun membatu, tertutup. Naudzubillahi min dzalik. Kalau sudah tertutup, selama-lamanya orang tersebut tidak akan bisa menerima dan mengamalkan kebenaran lagi. Naudzubillahi min dzalik. Makanya renungan ini penting. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa usia manusia yang sudah demikian panjang, harusnya dengan usia yang panjang ini kan mereka mengalami peristiwa-peristiwa dalam hidup. Di samping dia belajar agama, membaca Al-Quran, yang ini sebaik-baik renungan untuk bisa memperbaiki hatinya, peristiwa-peristiwa dalam hidup juga harusnya menjadi bahan renungan. Kita bertemu dan menyaksikan orang yang meninggal dunia mendahului kita. Apalagi yang kita tunggu? Teman dekat kita. Apalagi di masa-masa pandemi kemarin, hampir setiap hari kita mendengarkan orang yang meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kaum muslimin yang wafat
di masa-masa pandemi dan mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran mereka. Yang jelas di waktu-waktu itu kita banyak dapatkan peringatan. Ya. Kemudian peristiwa-peristiwa yang lain. Ini sudah cukup harusnya menjadikan kita berpikir. Inilah saatnya saya memperbaiki diri. Inilah saatnya saya berubah. Inilah saatnya saya lebih tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar." Wahai manusia, bukankah kami telah memanjangkan umurmu yang seharusnya itu bisa menjadi peringatan bagi orang-orang yang bisa mengambil peringatan. Berapa usia yang dimaksud dalam ayat ini? Orang yang dipanjangkan umurnya, yang seharusnya dengan itu mereka bisa mengambil peringatan atau pelajaran. Kalau kita merujuk kepada tafsir, yang paling panjang itu disebutkan usia 60 tahun. Tapi ada juga yang menyebutkan lebih kurang dari itu. Yaitu ada yang 20 tahun, bahkan ada yang 19 tahun, ada yang 18 tahun. Usia ini sudah pantas. Setelah dia balik, beberapa tahun kemudian harusnya dia sudah bisa mengambil pelajaran. Yang paling banyak ulama mengatakan 40 tahun. Yang jelas kita bandingkan dengan usia kita saat ini. Rata-rata kita sudah melewatinya. Ya, berarti teguran ini pantas ditujukan kepada kita. Apalagi terlebih lagi orang yang sudah mengikuti kajian. Orang yang sudah sering mengkaji masalah-masalah akidah, pembahasan masalah iman. Kalau belum saatnya mereka berubah saat ini, maka kapan lagi waktunya? Nah, oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ya, kalau kita jujur dalam mengkoreksi diri kita, silakan lihat sholat kita saja. Setelah sholat 5 waktu, sholat sunnah yang kita kerjakan. Apa yang terjadi pada sholat kita? Kalau kita jujur mengatakan, waktu kita melaksanakan sholat, berapa persen khusyuknya? Berapa lama kita bisa meraih sholat yang khusyuk untuk sholat 5 waktu saja? Padahal kita tahu khusyuknya salat itu adalah ruhnya ibadah, bahkan ciri utama orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ciri yang pertama dan utama. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Berarti kalau sebagian besar seseorang menjalankan salat, sebagian besar tidak khusyuk, bagaimana mungkin dia akan dikatakan sebagai orang yang beriman? Dan bagaimana mungkin dia akan dikatakan sebagai orang yang beruntung? Harusnya ini menjadikan kita takut. Berarti ilmu kita yang kita pelajari selama ini, kemana manfaatnya? Rasulullah SAW ketika berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Yang kedua, wa min qalbin la yakhsha'u. Yang ketiga, wa min nafsin la tashba'u, wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagian dari para ulama menyebutkan, yang disebutkan pertama ini, ilmu yang tidak bermanfaat, merupakan sebab yang menjadikan hal-hal yang disebutkan selanjutnya. Dan dari hati yang tidak pernah khusyuk, berarti karena ilmunya tidak bermanfaat, akhirnya hatinya tidak pernah khusyuk. Yang ketiga, nafsu yang tidak pernah puas, karena tidak pernah dilatih, ditundukkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini celaka. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua penyakit hati.
Sekarang bagaimana caranya menghilangkan penyakit hati ini? Tidak lain setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah mempelajari ilmu, yaitu membaca Al-Qur'an dan merenungkan isinya. Lah sekarang kita sudah banyak baca Al-Qur'an, sudah berkali-kali kita khatamkan, apalagi di bulan Ramadan. Kenapa penyakit hatinya masih menetap? Berarti ini kan harus ada koreksi dalam cara kita menuntut ilmu. Mungkin sudah kita bahas, sudah kita pahami, atau mungkin sudah kita catat. Tapi apakah pernah kita berusaha untuk merenungkan kembali ilmu tersebut, mengulangi kembali pelajaran tersebut? Para ulama mengatakan hayatul ilmi mudzakaratuhu, hidupnya ilmu itu dengan diulangi kembali, dibahas kembali supaya menyentuh hati. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, di antara fungsinya yang terbesar adalah syifaa'un lima fis sudur, obat bagi penyakit hati manusia. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu mau'izah, sebaik-baik nasihat dari Allah di dalam Al-Qur'an, serta obat bagi penyakit hatimu. Penyakit hati yang paling besar adalah tidak ikhlas dalam beribadah, tidak khusyuk dalam sholat, kurangnya rasa takut kepada Allah, tidak tawakal, tidak berharap kepada Allah, bergantung kepada makhluk. Ini semua penyakit hati yang berhubungan dengan penyimpangan terbesar dalam masalah tauhid. Pengobatannya dekat dengan kita, di rumah-rumah kita ada dalam Al-Quran. Bahkan sudah ada terjemahannya Al-Quran. Tapi siapa yang mau membaca Al-Quran dan merenungkan isinya? Ya, Allah Subhanahu wa taala sewaktu menyebutkan di dalam Al-Quran tentang ahlun nar, penghuni neraka. Di dalam beberapa ayat Al-Quran diterangkan bahwa ciri utama dari penghuni neraka adalah karena sewaktu di dunia mereka tidak memanfaatkan 3 anggota badan tadi untuk diisi dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatinya tidak digunakan untuk menampung ilmu, memahami ilmu, sehingga hanya diisi dengan urusan-urusan dunia. Kalau urusan-urusan dunia mereka faham, mereka mengerti, tahu seluk-beluknya, tapi urusan agama mereka tidak berusaha memahami dengan hatinya. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mulk tentang ucapannya penghuni neraka. Ketika para malaikat mengatakan kepada mereka, ya, kullama ulqi alam ya'tikum nadhir. Setiap kali penghuni neraka, naudzubillahi min dzalik, sekelompok mereka dilemparkan ke dalam neraka, penjaga-penjaga neraka bertanya, alam ya'tikum nadhir, apakah belum datang seorang rasul memberikan peringatan kepada kalian tentang neraka? Ya, ini kalau sudah datang peringatan, kenapa juga mau masuk neraka? Naudzubillahi min dzalik. Apa jawaban mereka? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka menjawab, telah datang kepada kami sebenarnya Rasul yang memberikan peringatan, sampai kepada kami nasihat mereka, tapi kami mendustakannya. Dan kami mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan apapun, tidak lain kalian ini hanyalah berdusta. Kecuali tidak lain kalian ini kecuali dalam kesesatan yang besar. Wa qalu law kunna, ini yang menjadi poinnya. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Dan mereka berkata,
Lau kunna, seandainya dulu di dunia kami mau mendengarkan, au na'kilu, atau kami mau memahami, yakni merenungkan. Apa yang direnungkan? Petunjuk Allah dan Rasulnya. Seandainya kami mau mendengarkan dan merenungkan, maka mestinya kami tidak menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala ini. Fa'tarafu, maka mereka mengakui dosa mereka sendiri. Kebinasaanlah bagi mereka yang menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Ini jelas sekali kelalaian penghuni neraka. Jadi di sini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, setelah belajar, setelah kita menghadiri kajian, ya, tentu ini sudah merupakan jalan yang besar. Tapi setelah itu ada yang masih perlu kita lakukan supaya ilmu itu menetap pada diri kita. Ilmu yang kita pelajari perlu kita fahami, setelah itu kita praktekkan. Al-Quran kita baca di rumah setelah itu dengan ilmu. Makanya orang membaca Al-Quran tidak terburu-buru. Antum mengetahui dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain bagaimana caranya mereka belajar Al-Quran. 10 ayat mereka baca, tidak akan mereka lewati ke 10 ayat berikutnya sampai mereka pahami dan mereka renungkan serta mereka amalkan. Jadilah mereka generasi yang terbaik. Al-Quran itu diturunkan tujuannya untuk direnungkan. Membacanya dengan bacaan yang baik, suara yang indah, dengan tajwid dan makhraj yang benar, ini jelas kebaikan. Menghafalnya dengan hafalan yang kuat, jelas ini kebaikan. Tapi ini kedudukannya adalah sebagai sarana. Jadi ada wasilah, ada yang namanya ghoyah. Wasilah, sarana. Ghoyah itu tujuan. Ini penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Al-Quran tujuannya diturunkan adalah agar difahami isinya, direnungkan maknanya. Karena dengan merenungkan itu berarti menyentuh hati kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkar ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah penuh dengan kebaikan, keberkahan. Tujuannya agar manusia merenungkan ayat-ayatnya, menghayati isinya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Ini tujuan. Sarananya tadi, ya kita harus baca dengan benar, dengan tajwid yang benar, makhraj yang benar. Kalau perlu dengan suara yang indah. Kalau perlu kita hafal supaya nanti kita bisa baca dalam sholat kita. Tapi antum harus tetap ingat, seindah apapun sarana, kalau tidak membawa kepada tujuan, kira-kira sarana ini bermanfaat atau tidak? Sarana yang indah tapi tidak mencapai tujuan, bagus atau tidak? Jelas tidak bagus. Tidak baik. Kebanyakan orang saat ini targetnya ketika menghadapi Al-Quran adalah cepat menghafalnya, cepat bisa membacanya, cepat bisa menyelesaikan berjuz-juz. Padahal para ulama salaf dulu melarang hal ini. La yakunu hammu ahadikum akhir surah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jangan menjadi target salah seorang di antara kamu ketika membaca Al-Quran sekedar menyelesaikan suratnya. Bukan ini targetnya. Targetnya adalah paham. Menjadikan Al-Quran sebagai sebab yang menumbuhkan kebaikan di hati kita. Ini harusnya targetnya. Tadi sudah kita sebutkan dalam Sahih Muslim. Ya, seorang tabi'in yang mulia Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah ta'ala berkata, akhadna hadzal Qur'an an qaumin akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu asyra ayatin lam yatajawazuhunna ilal ashril ukhar hatta ya'lamu ma fiha. Tabi'in ini mengatakan, dia tabi'in yang senior dari penduduk Kufah. Ya, berarti dia pernah berguru kepada Ibnu Mas'ud,
juga pernah berguru kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Aisyah, dan banyak sahabat yang dia pernah jumpai. Beliau mengatakan, kami mempelajari Al-Quran dari satu kaum. Kira-kira siapa kaum ini? Tabi'in ini belajar dari siapa? Dari para sahabat Nabi SAW. Yang mereka memberitakan kepada kami bahwa dulu ketika mereka belajar Al-Quran, ini para sahabat belajar Al-Quran dari siapa? Siapa guru mereka? Rasulullah SAW. Dulunya ketika mereka belajar Al-Quran, ketika mereka membahas 10 ayat, mempelajari 10 ayat Al-Quran, mereka tidak akan terburu-buru berpindah kepada 10 ayat berikutnya sampai mereka memahami isinya. Inilah belajar Al-Quran yang benar. Inilah metode para sahabat dalam mengkaji ilmu agama. Sehingga yang terjadi seperti generasi para sahabat yang kita baca dalam biografi mereka, dalam keimanan mereka, dalam keteguhan iman mereka, dalam ikhlas mereka, dalam khusyuk mereka. Nah, oleh karena itu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ya, pelajaran agama yang kita pelajari dari segi ilmu tersebut bersumber dari ilmu yang benar, insya Allah. Ya, kita masih mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW, ayat-ayat Al-Quran, kita masih membaca tafsir Ibnu Katsir, ada nukilan-nukilan pernyataan para sahabat, apalagi tafsir Ibnu Jarir At-Tabari dan yang lainnya. Seharusnya kalau kita belajar seperti mereka, ya hasilnya akan sama atau paling tidak mendekati. Tapi kenyataan yang ada tidak seperti itu. Maka oleh karena itulah kita ingat renungan dalam firman Allah yang kita bacakan di awal tadi. Alam ya'ni lil ladzina amanu. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka segera tunduk, untuk hati mereka segera diisi dengan kebaikan. Permasalahannya, kalau ini dibiarkan berlarut-larut lama, apa tadi yang disebutkan dalam ayat Al-Quran resikonya? Ya, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Ketika berlalu masa yang panjang, mereka tetap dalam kelalaian, akhirnya hatinya ditutup oleh Allah. Ingat, hidayah itu ada di tangan Allah, iya kan? Dia maha kuasa untuk memasukkan ke dalam hati hamba yang dipilihnya. Tapi Allah juga maha kuasa untuk mencabutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ada batas waktunya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melihat seorang hamba dalam kelalaian, kemudian tidak berusaha memperbaiki diri, tidak mengambil pelajaran dari teguran tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk menjadikan hati itu kemudian tertutup sehingga hamba ini tidak akan bisa memahami dan mengamalkan kebenaran lagi selama-lamanya, yang tentu ini tidak kita harapkan, ya. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah ini merupakan teguran yang harus segera diperbaiki pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah, ikutilah ajakan Allah dan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kehidupan bagimu, kehidupan bagi hatimu. Udah kan? Oh. Waktu azan jam berapa? Jadi penuhilah ajakan Allah dan ajakan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kehidupan bagimu, kehidupan bagi hatimu. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang maha kuasa membatasi seorang hamba dari hatinya. Ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala adalah ancaman dari Allah.
Barang siapa yang telah dipanggil untuk bisa mengambil manfaat dari petunjuk Allah dan Rasulnya, tapi dia berpaling, dia tetap lalai, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menutup hatinya sehingga hidayah dicabut dari dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu ini tentu sesuatu yang tidak diinginkan oleh seorang pun, ya, yang menginginkan kebaikan dan keselamatan dirinya di dunia dan di akhirat nanti. Tapi sudah waktu azan ya? Kayak. Itu sudah nyala-nyala. Ya. Insya Allah kita teruskan setelah azan ya. Barakallahu fikum. Silakan. Baterainya habis Ustaz. Apa? Oh, Suaranya kecil. Oh gitu. Iya dua. oh pantas. Mau menyampaikan pengumuman atau berita mendadak Ustaz di Kediri katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ada pengumuman mendadak sebentar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ustadzuna Ustadz Andika beserta putrinya yang terakhir, berita terakhir ada informasi kecelakaan di daerah Tumpang, Malang. Beliau berdua meninggal, kemudian istrinya dibawa ke rumah sakit. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Kemudian kita masih menunggu informasi berikutnya. Kita tunggu. Demikian kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fikum. Kita doakan saudara kita tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan mengampuni dosa-dosanya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Sebelum saya lanjutkan, di sini juga saya diminta untuk menyampaikan pengumuman tentang wakaf untuk pembebasan bangunan rumah tahfidz Permata Sunnah ya. Ini kesempatan untuk mendapatkan insyaallah pahala amal jariyah rumah tahfidz yang luas tanahnya kurang lebih 234 meter persegi. Luas bangunannya totalnya 270 meter persegi. Maka kebutuhan donasi keseluruhan sekitar 1,6 M ya. Mungkin bisa dihubungi ke panitia mungkin kalau, dan mungkin juga nanti akan ditempel sendiri ya. Kalau tidak salah nanti akan ditempel untuk kita mengetahui informasi lebih lanjut tentang
transfer kemana ya, tentu ke rekening yayasan ya. Kemudian juga mungkin bisa konfirmasi langsung kepada pihak takmir masjid atau panitia untuk bisa mendapatkan informasi sehubungan dengan wakaf pembebasan rumah tahfidz Permata Sunnain. Barakallahu fikum. Anak-anak dulu. Anak-anak jangan ribut dulu ya, ini belum selesai pengajiannya. Baik, barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Menuntut ilmu agama, kita ketahui keutamaannya yang sangat besar dan agung. Bahkan ini termasuk amalan yang paling utama di dalam Islam setelah amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian dari para ulama salaf bahkan menegaskan talabul ilmi itu afdalu min nawafilil ibadat. Menuntut ilmu itu lebih utama dibandingkan dengan amalan-amalan sunnah yang lain. Tapi tentu yang mereka maksudkan di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang membimbing kita untuk setelah kita belajar kita semakin tunduk kepada Allah, semakin rajin beribadah kepada Allah, semakin khusyuk, semakin ikhlas, dan semakin tumbuh kebaikan-kebaikan dalam iman kita. Karena inilah ilmu dipuji. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menyebutkan di kalangan para ulama salaf dulu, beliau ini dari kalangan tabi'in. Ya, ini berarti gurunya adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Beliau mengatakan, "Kana rajulun minna idza ta'allama al-hadits falam yalbath an yura dzalika fi takhasyu'ihi wa samtihi wa lisanihi wa basarihi wa yadihi." Dulunya, jika ada salah seorang di antara kami yang mulai belajar sunnah, belajar hadis, maka lam yalbath, ditunggu tidak lama, akan terlihat dampak kebaikan, perubahan pada orang tersebut dalam hal apa? Fi takhasyu'ihi, menjadikan ibadahnya semakin khusyuk. Samtihi, tingkah lakunya semakin baik. Pandangan matanya semakin terarah kepada kebaikan. Ucapan lisannya dan perbuatan semua anggota badannya. Ini dulu ulama salaf seperti ini. Nah, oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fid din rahimakumullah, ya. Ini renungan yang kita jadikan sebagai waqfah, ya, bahan renungan yang harusnya kita berhenti sejenak untuk memikirkannya setelah kita melewati bulan Ramadan dengan keberkahannya, yang di sini kita banyak melatih diri kita untuk mengamalkan ibadah-ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah latihan yang kita lakukan ini harusnya ada bekas yang tertinggal pada diri kita. Kan kita tahu semua ciri-ciri ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nampak dari bekas ibadah itu. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan, "Inna thawabal hasanati al-hasanatu ba'daha." Balasan dari perbuatan baik adalah semangat mengerjakan kebaikan setelahnya. Ya, jadi Ramadan kajian diliburkan, tujuannya agar kita bisa banyak merenungkan. Makanya Ramadan adalah bulan kita membaca Al-Quran. Kita membaca dengan merenungkan isinya. Disitulah kita praktekkan ilmu yang kita pelajari selama ini. Baru dengan cara seperti ini, ilmu itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi sekarang, bagaimana caranya kita memperbaiki metode belajar kita? Pertama, dan ini yang paling penting adalah selalu berdoa kepada Allah. Jadi jangan bosan-bosan minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Salullaha ilman nafi'an wa ta'awwadhu bihi min ilmin la yanfa. Ini perintah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kebaikan itu kita harus minta dengan sungguh-sungguh. Karena pemilik kebaikan adalah Allah Subhanahu wa taala,
dan Dia Maha Pemurah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada kunci kebaikan yang paling besar melebihi doa, karena kita minta langsung kepada yang punya, yang segala kebaikan ada di tangannya. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, inna du'a miftahu kulli khairin. Sesungguhnya berdoa kepada Allah itu adalah kunci yang membuka segala kebaikan. Jadi jangan pernah lepas dari banyak berdoa. Orang-orang yang soleh itu dalam Al-Quran ketika disebutkan sifat-sifat utama mereka, selalu Allah sebutkan mereka itu rajin berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, rajin berdoa dengan takut dan berharap. Karena mereka tahu kebaikan itu semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan sehebat apapun manusia dia tidak akan bisa mendatangkan kebaikan untuk dirinya sendiri kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikuti metode ilmu, mempelajari ilmu yang dilakukan oleh para ulama salaf. Setiap kita belajar, kita butuh untuk melibatkan hati kita. Dalam majelis ilmu kita dengarkan penjelasan tentang iman, tentang tauhid, tentang bagaimana kita memperbaiki ikhlas, memperbaiki khusyuk. Kita faham, kita baca Al-Quran, kita praktekkan ilmu tersebut. Kita berhenti di setiap ayat-ayat yang menjelaskan tentang ikhlas, tentang bagaimana hakikatnya dunia yang rendah, bagaimana akhirat yang Allah jadikan kehidupannya kekal, kenikmatannya sangat tinggi, supaya apa? Hilang penyakit cinta dunia di hati kita, terkikis, dan menjadikan kita lebih cinta kepada akhirat. Ini caranya kita mempraktekkan ilmu. Makanya dulu sebagian ulama salaf ketika membaca satu ayat Al-Quran, mereka berulang-ulang sampai semalaman. Kenapa? Karena dia ingin mengambil pengobatan dari sebaik-baik penyembuh, yaitu ayat-ayat Al-Quran untuk mengobati penyakit hati manusia. Ini dengan cara kita belajar seperti ini, kita bisa praktekkan waktu kita mulai, misalnya dari ayat-ayat yang kita hafal. Apalagi sekarang tafsir Al-Quran juga sudah ada terjemahannya. Masya Allah, kalau kita baca Al-Quran dengan cara seperti ini, maka setelah kita melewati ayat-ayat Al-Quran, banyak perbaikan-perbaikan yang akan kita rasakan pada hati kita, yang ketika penyakit-penyakit hati ini sudah dibersihkan, maka hati itu akan berfungsi kembali seperti fungsinya. Hati itu adalah wadah. Maksudnya dia adalah tempat untuk menampung kebaikan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam sebuah riwayat yang sahih pernah mengatakan, al-qulubu aw'iyatun fa khairuha aw'aha. Hati manusia itu adalah wadah untuk menampung kebaikan. Maka sebaik-baik hati adalah yang paling luas daya tampungnya terhadap kebaikan. Ya. Permasalahannya ketika kita belajar, hati kita sudah banyak diisi dengan kotoran-kotoran dari masa lalu, maksiat, syubhat yang kita mungkin dengarkan atau pernah kita baca. Ini menutupi hati. Maka ketika ini perlu disingkirkan, dibersihkan dengan cara membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Kalau sudah kotorannya dibersihkan, hati akan bisa menampung kebaikan kembali. Setelah itu kita belajar ilmu akan mudah masuk. Kita baca Al-Quran dan renungkan isinya akan mudah menetap di hati, yang kemudian akan menjadi sebab yang menumbuhkan kebaikan di hati manusia. Dan ketika kebaikan sudah tumbuh di hati manusia, maka idza shalahat shalahal jasadu kullu. Kalau hati telah baik, maka semua anggota badan akan menjadi baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kita jadikan sebagai bahan renungan, ya, untuk kemudian kita mempersiapkan diri menuntut ilmu, insya Allah di waktu-waktu yang akan datang dalam kajian-kajian rutin ataupun kajian-kajian yang dibawakan oleh para ustadz kita di masjid ini ataupun di masjid-masjid sunnah yang lainnya. Barakallahu fikum. Inilah renungan tentang ayat Al-Quran dalam surat Al-Hadid yang ingin saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk kita semua, menjadi motivasi untuk kita lebih bersemangat dalam mengusahakan ilmu yang bermanfaat, yang insya Allah
mewariskan amal kebaikan yang menjadi sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Demikian kajian kita di malam hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan yang ingin antum sampaikan, maka saya persilakan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin. Baik, di sini ada pertanyaan dan akhwat bisa menulis pertanyaannya kalau ingin bertanya. Kalau ikhwan juga bisa langsung. Bagaimana para salaf membagi waktu mereka belajar, menulis, meneliti dan juga mencari nafkah dalam satu hari? Ya Ustaz, ya. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Pertama, orang yang dekat dengan Allah, itu Allah akan mudahkan baginya segala kebaikan, termasuk dalam hal membagi waktu. Ya, dalam hal memanfaatkan waktu, menjadikan waktu itu berkah. Sebagian dari para ulama salaf itu ketika seperti Imam Ibnul Jauzi misalnya, itu ketika dihitung antara buku yang ditulisnya, lembaran-lembarannya, itu dibagi dengan umurnya, maka umurnya tidak cukup. Ya, ini kalau dibagi misalnya sehari dia tulis berapa lembar, itu dibagi dengan umurnya tidak cukup. Ya, jadi bukan masalah perhitungan jumlah di sini, tapi masalah keberkahan. Dan itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita butuhkan adalah banyak berdoa, kemudian perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan mudahkan. Ya, seseorang bisa mendapatkan rezeki yang berkah dan mencukupi dirinya mungkin dengan usaha sedikit, karena Allah berkahi hidupnya, berkahi waktunya. Dengan itu dia juga bisa membagi waktunya untuk menuntut ilmu, untuk bisa belajar, untuk bisa juga memberikan waktu untuk keluarganya. Yang jelas keberkahan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka mohonlah kepadanya. Dan tentu yang paling penting adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala agar sebab-sebab kebaikan dimudahkannya bagi kita. Nah, Ustaz, semua di alam semesta ini terjadi karena rububiyah Allah. Ya, karena Allah menakdirkannya, Allah menghendakinya. Namun bagaimana jika ada seorang pemuda soleh beriman tapi dia ingin mencintai wanita awam yang jauh dari agama dengan dalil ingin mendidiknya menjadi lebih baik? Tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Wanita ini belum berhijab, terjerat riba, bahkan jauh dari agama. Apakah ini semua karena rububiyah Allah atau hanya godaan syaitan? Mendidik wanita itu agar berubah atau mencari wanita yang baik. Ini tidak ada pertentangan, karena rububiyah Allah atau takdir Allah itu sebelum terjadi kita belum ketahui. Ada seorang pemuda ingin menikahi wanita yang masih awam untuk dididik katanya. Ini kan belum tahu kita apakah nanti benar-benar terjadi pernikahan atau tidak. Berarti belum bisa kita bicarakan takdir Allah di sini. Harusnya tanyakan bagaimana hukumnya dalam Islam, begitu saja. Ya, hukumnya dalam Islam, ya, kalau dia ingin menikahi perempuan ini dalam rangka untuk mendidiknya, apalagi dia melihat perempuan ini ada kemauan untuk baik, maka hukumnya boleh-boleh saja. Cuman kita katakan, ya, apakah Anda yakin nanti bisa berusaha untuk mendidiknya? Kalau seandainya ada yang lebih baik, kenapa tidak memilih yang lebih baik saja? Ya, sedangkan yang sudah baik saja itu masih kita butuh untuk mendidiknya. Dan di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini, antum tahu banyak godaan. Apalagi orang yang masih belum memulai kebaikan itu sama sekali. Ala kulli hal ini kembali kepada pertimbangan antum sendiri. Yang jelas minta kepada Allah dengan jujur, jangan hanya karena nafsu saja, ya, tapi benar-benar pertimbangan untuk kebaikan agama. Bisa jadi orang yang dia pilih ini adalah orang yang memang ingin baik, orang yang memang terlihat ingin berubah, maka silakan dia melakukan hal tersebut. Cuman yang jelas mohon kepada Allah petunjuknya, laksanakan salat istikharah, ya.
Tapi dalam Islam kalau seandainya banyak perempuan yang sudah baik, yang sudah ngaji, kemudian dia juga memenuhi syarat untuk misalnya kita sukai, maka kenapa kita harus berisiko mendidik sesuatu yang belum jelas, sementara yang sudah baik ya jelas-jelas sudah ada. Itu pertimbangan secara asal. Adapun masalah hal-hal yang lain yang mungkin ada pada perempuan yang ingin dipilih ini, itu adalah pertimbangannya kembali kepada kita sendiri, tentu dengan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat istikharah. Amin. Putri Ana berusia 24 tahun, 5 hari lalu menyampaikan sudah Masya Allah, pindah agama 1 tahun terakhir ini. Alhamdulillah min dzalik. Dan memutuskan akan menikah dengan orang Nasrani selama 3 tahun ini. Menjadi perjuangan Ana dalam masalah ini Ustadz. Pertanyaannya, dakwah yang tepat dan benar bagaimana untuk putri Ana Ustadz? Dan Ana harus bersikap bagaimana lagi dalam menghadapi hal ini? Iya, karena tidak tinggal serumah. Iya. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa kepada Allah, kemudian berusaha menasihatinya kita sendiri, atau mungkin di antara keluarga kita ada orang yang diseganinya, mungkin pamannya atau bibinya, berusaha untuk menasihati dia, mengingatkan akan kesalahannya. Ya, kemudian tentu saja secara hukum agama ya jelas ini salah. Juga tentang masalah hukum yang berhubungan, yang berlaku di negeri kita, orang yang menikah kemudian tidak bilang-bilang kepada orang tuanya, kan jelas ini pelanggaran, apalagi sampai pindah agama. Ini harusnya bisa diperkarakan permasalahannya agar membuat dia takut. Ala kulli hal, ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lakukan cara, karena ini merupakan kewajiban kita untuk mengajak putri ini agar kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Seandainya perlu dengan ancaman seperti tadi, maka lakukan supaya menjadikan dia tidak bermudah-mudah dalam masalah ini. Nah, jika di tempat kami jauh dari kajian sunnah ketika sholat Jumat, apakah kita boleh mendengarkan ceramah mereka? Dan jika tidak diperbolehkan, apakah pahala kita berkurang? Orang yang menyampaikan ceramah Jumat, khutbah Jumat, ya, karena ini merupakan bagian dari sholat Jumat itu sendiri, ya, tentu kita berusaha untuk menghadirinya, kecuali kalau dia menyampaikan sesuatu yang jelas-jelas menyimpang. Ya, kalau perkara-perkara yang sekedar umum saja, tetap kita hadiri. Kalau ada perkara-perkara yang jelas-jelas menyimpang, ya harus kita berusaha untuk menghindarinya. Kalau kita lihat dari awal ternyata yang dibicarakan sesuatu yang menyimpang, kita diperbolehkan untuk meninggalkan masjid tersebut, cari masjid yang lain. Karena kondisi mendengarkan sesuatu kemungkaran yang tidak bisa kita tegur ini adalah perkara yang menjadikan kita harusnya meninggalkan orang yang menyampaikan hal tersebut. Tapi adapun kalau masalah-masalah umum saja, maka tidak mengapa kita dengarkan, kemudian kita melaksanakan salat Jumat setelah itu. Makanya juga di sini perlu kita mengetahui, misalnya orang ini kira-kira orang yang terbiasa menyampaikan hal-hal yang aneh-aneh atau penyampaiannya umum-umum saja. Itu kita harus lihat. Kalau seandainya orangnya misalnya adalah orang yang tokoh yang suka menyampaikan hal-hal yang menyimpang, apalagi jelas-jelas bertentangan dengan akidah, maka jangan hadiri pelaksanaan salat Jumat di tempat tersebut, cari tempat yang lain. Nah, barakallahu fikum. Jika saya bagian dari DKM masjid ketika salat Jumat imam dan khatib tidak hadir, apakah kami memiliki kewajiban untuk menggantinya? Iya. Makanya bikin aturan supaya dia misalnya segera melapor, tidak mendadak misalnya. Maka DKM juga ya punya kewajiban untuk menyiapkan cadangannya. Ya. Mungkin di antara anggota DKM ada yang bisa menjadi imam, biasanya yang khatib yang agak susah. Makanya juga harus disiapkan cadangannya. Ini semua adalah bagian dari pengaturan yang harusnya dilakukan oleh DKM dengan sebaik-baiknya. Nah, saya baru mengenal dakwah sunnah, mohon nasihati tahapan dalam belajar. Iya, tahapan dalam belajar kita diperintahkan untuk memulai belajar itu dari perkara-perkara yang paling penting yang menyangkut masalah-masalah akidah. Misalnya kitab Al-Usulul Thalathah,
3 landasan utama ya. Kemudian kitab Kasyfus Syubhat, kemudian kitab Tauhid, ini untuk pelajaran tentang masalah tauhid. Adapun masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah bisa kita memulai dengan misalnya kitab Bulughul Maram yang dengan penjelasan-penjelasan yang ringkas, karena di situ memuat hadis-hadis tentang masalah ibadah. Alhamdulillah kajian-kajian tentang masalah ini dari ustadz-ustadz kita yang menyampaikannya itu banyak, baik dalam bentuk rekaman ataupun kajian-kajian langsung juga di daerah Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya juga banyak kajian-kajian dari ustadz-ustadz sunnah yang bisa kita ikuti. Ya, dengan kita mengikutinya insya Allah di situ juga ada bimbingan-bimbingan untuk perbaikan-perbaikan dalam perkara-perkara yang kita butuhkan dalam urusan agama kita. Tentu dimulai dari hal-hal yang wajib tadi, masalah akidah, masalah keyakinan, kemudian ibadah-ibadah yang wajib, kemudian melangkah kepada hal-hal yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan antum untuk tetap istiqamah di atas sunnah sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Baik, barakallahu fikum, cukup sampai di sini kajian kita di kesempatan malam hari ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenggorokan. Tenggorokan enak. Ya. Kita bahas berapa kali seperti itu.